telah memberikan makanan kepada mereka min ju'in, untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum, dan mengamankan mereka min khaufin, dari rasa ketakutan. Li'ilafi, karena kebiasaan Quraisyin, orang-orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatasyita'i, bepergian pada musim dingin, wasaifi, dan musim panas. Falyabudu, maka hendaklah mereka menyembah Rabb hadzal baiti, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, alladzi at'amahum, yang telah memberikan makanan kepada mereka min ju'in, untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum, dan mengamankan mereka min khaufin, dari rasa ketakutan. Ini ayat spesial turun tentang satu kaum, yaitu kaum Quraisy. Jadi di Arab itu banyak sekali kaum, tapi Allah berikan kelebihan kepada satu kaum ini, yaitu kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini dari dulu mereka punya tugas yang sangat terhormat sekali, yaitu sebagai penguasa, pengurus, pemegang kunci Ka'bah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu dari suku ini, dari suku Quraisy. Padahal di Arab itu banyak suku-suku itu selain Quraisy. Tapi Allah berikan kelebihan, Allah spesialkan ini satu kaum ini, satu suku ini, itu suku Quraisy. Ya, di antara kebiasaan mereka, ya, yaitu ilafihim rihlatasyita'i wasayf. Mereka itu punya satu kebiasaan bepergian, rihlah bepergian, asyita pada waktu musim dingin, wasayfi, dan pada musim panas. Jadi kan di orang mah lamun tukang baso keur hujan dagang, lamun keur hujan teu dagang. Ada lagi tukang es musim panas, atau yang tukang es rugi lamun keur musim hujan gitu nya. Ya, aya musimna lah di urang mah dagang teh gitu. Usum rayaku, wah tukang ternak, ya, usum naon deui, usum bawang katanya. Iya, orang Quraisy mau di musim apapun mereka tetap berdagang, mau di musim apapun mereka tetap punya pemasukan, punya nilai ekonomi. Jadi mereka itu bisnisnya itu sepanjang masa. Ya, nah, coba kita perhatikan. Kalau orang-orang kita kemana? Jawa, kemana? Ke Jakarta, kerja di Jakarta. Ya, kerja di Jakarta. Nah, berangkat ke Jakarta, ya, di Jakarta bekerja, kalah duit, balik, meyakinkan duit, begitu ya. Nah, orang Quraisy enggak. Jadi mau syita, mau soib, mereka tetap berbisnis. Ya. Nah,
Rihlata syita. Kalau musim syita, apa syita teh? Musim dingin, ya. Kalau musim dingin mereka perginya ke arah Yaman berdagangnya itu, ya. Karena di sana di Yaman itu cenderung lebih panas. Nah, kalau waktu Shaif, waktu musim panas mereka pergi ke arah Syam, Palestina, dulunya Syam gitu ya, daerah-daerah itu. Nah, di Syam itu kebalikannya. Jadi mau musim apapun mereka tetap berbisnis, mereka tetap berdagang. Nah, maka karena kelebihan-kelebihan itu, ya, karena kelebihan-kelebihan itu falyabudu, sudah sepantasnya mereka menyembah, mereka beribadah Rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Ya. Nah, jadi Ka'bah ini seperti pada surat sebelumnya, pada surat Al-Fil, ya, ini dijaganya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Quraisy nih punya tugas ngurus Ka'bah, menjaga Ka'bah. Ya. Itu ada divisi-divisinya, itu divisi perairan, divisi sosial, jeung saja mana ada itu. Ya. Di daerah di Ka'bah itu ada manajemennya, ada organisasinya. Sampai-sampai ketika ada serangan dari luar, ya, dan mereka sadar, terutama kakeknya Nabi Muhammad SAW bernama siapa? Abdul Muthalib. Beliau sadar bahwa di Arab tidak punya kekuatan, di sekitaran Mekah tidak punya kekuatan militer, dan Abdul Muthalib menyuruh para penghuni Mekah, khususnya yang di lingkaran Ka'bah, untuk segera naik gunung, ya, dan menyerahkan Ka'bah ini kepada pemiliknya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Abraha dengan pasukannya diporak-porandakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu kumpulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bernama burung ababil. Ya. Falyabudu, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, alladzi an'amahum min ju'. Ya. Kenapa? Karena Tuhan ini, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan makanan kepada mereka sampai tidak ada rasa lapar. Jadi tidak ada ceritanya orang-orang Ka'bah, orang-orang Quraisy kelaparan. Padahal mereka itu diam bermukim di tempat yang sangat gersang sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala makmurkan mereka sampai perdagangan mereka itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Quraisy bepergian, ya, itu mereka sudah dapat jaminan keamanan dari negeri-negeri yang dilewati, dari kampung-kampung, kota-kota yang dilewati. Itu hebatnya orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena, ya, yang memberikan perlindungan itu mereka merasa berhutang budi kepada orang-orang Quraisy karena mereka telah menjaga Ka'bah. Sedangkan Ka'bah ini adalah pusat perdagangan, pusat perkumpulan, ya, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini di Ka'bah kumpul. Jadi lancarlah ekonominya orang-orang Quraisy, ya, ekonominya maju, maka mereka rata-rata orang-orang yang punya, gitu ya. Jadi kalau di Arab
itu Quraisy itu rata-rata jadi majikan, jadi dulungan gitu ketika itu, ya. Wa amanahum min khauf. Nah, ya. Nah, karena ekonominya lancar, mereka diamankan dari rasa takut, mereka diamankan dari rasa khawatir, khawatir dari perampok, khawatir dari begal jalanan. Itu sudah ada jaminan dari kampung-kampung, negeri-negeri yang akan dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika perdagangan. Gitu. Ya. Nah, Ibu bapak rahimakumullah, ini santri tahu perang pertama yang dialami oleh umat Islam perang apa? Perang Badar, ya. Sebenarnya ada perang-perang kecil, ya. Perang-perang kecil, tapi perang Badar ini, ya, disebut perang pertama. Maka disebut nake Ghazwatu Badrin Al-Kubra, gitu ya. Perang Badar. Nah, ini awalnya, ini kalau dilihat dari sejarahnya, ini kaitannya dengan ekonomi, ya. Jadi Rasulullah dengan dengan para sahabatnya itu mau mencegat kafilah dagang, rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Rek nyegat. Nah, ujug-ujug nyegat cenah Rasulullah. Tah. Ya. Jadi kalau tidak lihat sejarah, ya Rasulullah ya rek ngarampok, rek ngabegal di tengah jalan. Nah, kalau dilihat dari sejarah, dulu orang-orang Islam itu, yang orang-orang Mekah ketika mau berangkat ke Madinah, ya, mereka itu dilarang membawa hartanya. Jika ke Madinah mah, eta, ya, harta simpen, dinar segala disimpan. Nah, begitu. Jadi dibawaan orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam, orang-orang musyrik. Dan dikumpulkan di siapa? Di Abu Sufyan. Ya, orang golangkeun nanti orang mah pakai dagang, meh untungan. Nah, ketika Abu Sufyan berangkat dengan rombongannya, ya, itu bagaimana? Rasulullah mendengar, dan Rasul sudah mengutus utusan-utusan ke berbagai daerah. Nanti kalau ada kafilah dagang kita cegah. Ya, yang tadinya awalnya cuma beberapa puluh orang. Ya, sampai-sampai pada akhirnya terjadi peperangan Badar. Nah, itu lumayan alot itu diskusi. Ya, diskusi itu alot. Ya kumaha terus ke? Karena Abu Sufyan mengkol jalan, sementara Abu Sufyan sudah memberikan kabar kepada orang-orang Mekah bahwa Muhammad mencegah Abu Jahal. Tersulut emosinya, sehingga mengajak pasukannya untuk memerangi Muhammad. Padahal kata Abu Sufyan, geus terjadi cenah. Teu cegah urang teh. Geus tong jadi cenah. Ieu teh naon? Tong jadi berangkat ke Madinah teh. Da geus aman cek Abu Sufyan teh. Geus kapok ini urang perang, urang merek perang tanya Abu Jahal. Ya. Ternyata, ya, tadinya itu rombongan itu ada sekitar 1100-an, ya, Abu Jahal. Nah, itu awalnya dari perdagangan itu. Ya, Rasul awal diskusi, tapi kata Rasul, kami orang Ansor, ya, jika engkau pergi ke satu tempat, kami akan terus ikut pergi. Jika engkau ngagejemur dari itu ke balong, kalau kami pun akan ikut. Rasul kemana? Kami ikut. Jangan ragukan ketaatan kami. Ya. Ada yang bilang kami tidak seperti para pengikutnya Nabi Isa. Ya. Kumaha para pengikutnya Nabi Isa teh? Sok we perang. Kami mereka nungguan di dia. Inna ahuna qa'idun. Ya. Ada, ya. Inna ahuna qa'idun. Sok we anjeunna perang. Rasul abdi mereka nungguan we di dia. Gini ngali hasil. Nah, kami tidak akan seperti itu. Kami taat, kami setia kepada Engkau ya Rasulullah.
sampai terjadi peperangan, ngobrol-ngobrol, bikinlah strategi, gitu ya, bikin strategi. Rasul ya aja wahyu atau bukan ini strategi saja. Nah, kata sahabat yang lain, bagaimana kalau saya usulkan, jangan di sini baru mungkinnya, tapi tempat minum kita timbun. Nah, ini strategi. Dan masya Allah, ternyata di perang Badar ini banyak ikut ambil bagian itu para malaikat. Nah, itu kesaksiannya langsung bukan dari umat Islam saja, tetapi dari orang-orang Quraisy. Berapa ketika itu para pasukan Quraisy? Sekitar 1.000. Kenapa tahu 1.000? Rasul bertanya, ada yang tahu rombongan? Ada. Berapa mereka menyembelih unta? Ya, sehari itu menyembelih unta itu mereka 10 unta. Oh, berarti seunta jam 100 orang. Berarti sekitar 1.000 orang. 900 sampai 1.000 orang. Wah, di peperangan itu malaikat. Jadi umat Islam masih di sini megang pedang, di sana kepala sudah lepas dari badannya, begitu. Ya, seperti itu. Nah, ada bapak perang anak dengan bapaknya yang kalian kisahkan dalam drama apa itu? Siapa? Masih ingat kan? Cacak-cacak dipraktekkan itu bohong. Abu Ubaidillah ibn Jarrah. Dia itu kekejar ke bapaknya, dia udah ke bapaknya terus. Pak, malah dia mau perang ini anjir, dia udah terus sampai berakhirnya terdesak, ya, Nah, dia akhirnya melawan bapaknya dan bapaknya mati. Ya, Abu Jahal ketika itu juga mati, gitu kan? Abu Jahal, ya, oleh 2 pemuda, anak kecil ini pemuda. Mana cina paman, tunjukkan kepada kami mana Abu Jahal. Aduh, ya udah letak saja cek Abdurrahman bin Auf udah letak. Nah, seperti itu. Ternyata luar biasa perangnya itu. Ya, yang satu kabar terbunuh, ya. Nah, yang satu selamat. Nah, seperti itu. Jadi kalau membaca gimana heroiknya para mujahid, luar biasa. Ya, orang cara naon, eleh kene ku sare urang ngalawan sare kecan kuat gitu nya. Betul mah ngelawan musuh gitu. Ya, seperti itu mujahid itu. Ya, seperti itu. Nah, ini berawal dari apa? Dari perdagangan tadinya. Ya, maka kalau kita tidak lihat sejarah latar belakang kenapa begini, kenapa begitu, ini yang kadang-kadang menyesatkan kita. Ya, dulu itu Bani Quraiza ya, itu dieksekusi oleh Rasulullah. Wah, cenah Muhammad kejam, keji, jahat. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya secara mendetil itu sudah hasil kesepakatan. Mending kene gitunya ketika itu seperti itu. Ya, kan penting ngaji itunya, luas wawasan. Kita tidak mudah menilai orang, kita tidak mudah memvonis, terutama memvonis orang si A salah, si A kafir, si A di neraka, naudzubillah. Ya, seperti itu. Karena sudah banyak wawasan. Jadi biasanya yang mudah memvonis orang salah, orang begini, orang begitu, karena biasanya kurang piknik gitu, ya, kurang piknik, ya, kurang piknik, kurang ulil, ya. Biasanya rata-rata seperti itu, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, ini surat Quraisy, ya, yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Quraisy. Maka di antara pemimpin itu orang Quraisy, di antara keutamaan. Jadi dari dulu
ya sepeninggal Rasulullah SAW itu para pemimpin dipegang oleh orang-orang Quraisy. Ya, pertama oleh Abu Bakar, kedua oleh Umar, ketiga oleh Utsman bin Affan, keempat dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, bahkan Bani Umayyah juga selanjutnya Bani Abbasiyah seperti itu. Inilah kehebatan, keunggulan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, terutama karena mereka dari dulu punya tugas menjaga Ka'bah, memakmurkan Ka'bah. Maka hendaknya menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Jadi kalau kita hari ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa itu adalah pemberian dari Allah, itu adalah anugerah dari Allah, maka hendaknya kita lebih sadar, lebih sadar bahwa yang kita punya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih bisa menghamba lagi kepada Allah, beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.